Oke, kembali lagi bersama saya Lutfi Eko Trinowo dengan NIM 182170118. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan dokumen mengenai proyek pengembangan arsitektur enterprise yang pada kali ini saya kembangkan di perusahaan Carla Clothing, sebuah perusahaan fashion yang terletak di kota Bandung dan memiliki cabang di beberapa kota. Namun, sebelum saya masuk ke bagian studi kasus, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dokumen-dokumen proyek pengembangan secara keseluruhan. Pada pengembangan kali ini, kita terdiri dari beberapa fase. Yang pertama adalah preliminary phase, lalu ada fase A yang berfokus pada arsitektur, lalu ada fase B yang berfokus pada bisnis, lalu ada fase C yang berfokus pada data atau aplikasi, dan teknologi. Yang terakhir adalah fase D yang berfokus pada teknologi. Di fase preliminary itu sendiri terdapat beberapa dokumen yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah arsitektur principle, di sini untuk mengetahui prinsip-prinsip dari arsitektur yang dimiliki oleh Carla Clothing. Lalu yang kedua ada business principle, goals and drivers. Diharapkan kita bisa tahu prinsip apa aja yang dipegang oleh Carla Clothing dalam menjalankan bisnisnya, tujuannya apa, dan sebetulnya faktor penggerak utama apa yang menjadi dasar atas bergeraknya Carla Clothing. Lalu ada juga organizational model untuk mengetahui bentuk organisasi secara utuh. Lalu ada juga arsitektur repository dan juga request for architecture work. Jika pada bagian preliminary kita berfokus pada pendataan prinsip-prinsip bisnis yang dimiliki, tujuan dan juga faktor utama yang menggerakkan perusahaan ini, maka pada fase A kita mulai mengarahkan pada bagaimana perusahaan ini bergerak. Mulai dari menilai capability yang dimiliki oleh perusahaan, terus mendokumentasikan komunikasi apa aja yang digunakan oleh perusahaan tersebut, dan juga visi dari arsitektur yang dimiliki. Nah, pada akhir dari fase ini terdapat sebuah dokumen bernama Statement of Architecture Work, di mana dokumen ini memang seperti pernyataan bahwa pengerjaan arsitektur ini akan dimulai atau sudah dimulai dengan kriteria yang seperti ini yang akan dijelaskan pada studi kasus nantinya. Lalu fase kedua itu ada fase B. Pada fase B ini ada dua dokumen yang dikerjakan. Yang pertama adalah arsitektur definition dan juga arsitektur requirement specification. Untuk arsitektur definition sendiri kita masih berfokus pada pengembangan bagian baseline arsitektur dan target arsitektur. Untuk bagian lain pada dokumen ini seperti scope, purpose, goal, objective, constraint, compliance, risk and issue dapat ditemukan pada beberapa dokumen sebelumnya. Contohnya, risk and issue kita bisa temukan pada dokumen Statement of Architecture Work. Goal, objective, and constraint beberapa kita bisa temukan di business goal and driver maupun organizational model. Nah, pada bagian ini kita mendefinisikan baseline arsitektur dan juga target arsitektur yang dimiliki oleh perusahaan Carla Clothing. Nah, namun selain itu juga ada dokumen kedua yaitu arsitektur requirement specification yang mencatat kebutuhan domain bisnis apa saja sebetulnya yang akan kita kembangkan pada proyek kali ini. Lalu, jika yang pada fase B kita berfokus pada arsitektur bagian bisnis, lalu pada fase C kita akan berfokus pada pembentukan arsitektur bagian dari application. Karena fokusnya ada 4, yang pertama bisnis, yang kedua data, yang ketiga application, dan yang terakhir adalah teknologi. Maka di fase C ini kita akan berfokus pada 2, yaitu data dan aplikasi. Data and application arsitektur. Di sini kita juga sama-sama mendefinisikan baseline dan juga target dari arsitektur tersebut. Namun, selain itu, kita juga mulai mengembangkan lagi arsitektur requirement specification mengenai domain kebutuhan apa saja
yang ada pada tingkat data dan aplikasi dari perusahaan Carla Clothing. Lalu, yang paling terakhir yaitu ada fase D, di mana fase ini berfokus, jika kita bicara mengenai arsitektur definition, kita berfokus pada baseline dari arsitektur dan juga target, terutama pada bagian teknologi dan security. Lalu juga ada kita mulai melakukan gap analysis untuk mengetahui sebetulnya seberapa jauh sih arsitektur yang sudah dimiliki oleh Carla Clothing sekarang ini dan juga arsitektur yang ingin dicapai oleh Carla Clothing. Lalu juga ada impact assessment untuk mengetahui atau menilai sebetulnya dampak dari perubahan arsitektur ini atau dampak dari pengerjaan proyek arsitektur ini seberapa besar terhadap Carla Clothing. Tentunya dampak terdapat dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, pada dokumen ini semua akan dimasukkan menjadi satu dan dikriteriakan bergantung mana itu positif dan negatif. Selain itu, kita juga tetap akan melanjutkan dokumen requirement specification dan juga arsitektur roadmap. Nah, demikian adalah gambaran besar dari pengerjaan dokumen berdasarkan TOGAF ADM 9.2. Untuk lebih detailnya, kita akan belajar mengenai studi kasus yang akan kita persingkat sedikit mengingat keterbatasan waktu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengenalan organisasi yang dimulai dari profil organisasi mengenai Carla Clothing. Oke, jadi Carla itu apa sih? Carla itu adalah sebuah perusahaan clothing yang berdiri sekitar tahun 2002 di kota Bandung, dan pada tahun 2013, Carla Clothing sudah mempunyai cabang dengan total 8 cabang. Segmentasi dari Carla Clothing ini sendiri adalah kaum wanita yang muda dan juga stylish dengan range umur sekitar 16 tahun hingga 40 tahun. Mempunyai produk yang simple dan elegan, sehingga Carla Clothing cocok untuk masuk ke segmentasi yang diinginkan. Selain itu, Carla Clothing juga mempunyai visi untuk menjadi fashion retail berskala nasional level dan juga menjadi pilihan utama bagi wanita di Indonesia untuk terlihat lebih fashionable. Untuk mencapai visi itu, Carla Clothing mempunyai dua misi. Yang pertama menjadi fashion trendsetter di Indonesia dan juga menjadi seorang pioner atau sebuah pioner terhadap produk fashion yang selalu up to date di Indonesia. Nah, itu adalah profil dari perusahaan Carla Clothing. Lalu kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu fase preliminary. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, fase preliminary akan berfokus pada 4 hal, yaitu bisnis, data, arsitektur, dan juga teknologi. Nah, dari bisnis sendiri, dari Carla Clothing itu ada beberapa bisnis goals yang ingin mereka capai. Yang pertama adalah pengurangan cost terhadap produksi, lalu efisiensi proses bisnis yang ada, karena mereka mempunyai 8 cabang, dan menurut mereka proses bisnis yang mereka miliki masih belum sempurna dan belum efisien seperti yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah mengurangi resiko yang ada. Yang keempat, meningkatkan customer retention. Yang kelima, memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir, integrasi data antar cabang. Lalu, mereka mengandalkan beberapa hal dalam proses bisnis yang ada. Yang pertama adalah perubahan tren. Yang kedua, adanya supply chain yang bisa mendeteksi pergerakan barang dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, perubahan model retail. Yang keempat, value perusahaan. Dan yang terakhir adalah perang dagang. Tapi dalam menjalankan bisnis mereka ini, mereka juga mempunyai prinsip yang disebut dengan business principle. Di situ ada 4. Yang pertama adalah product design, karena mereka memiliki ciri khas tersendiri, yaitu produk fashion yang elegan dan simple. Lalu mereka juga mempunyai customer retention, di mana mereka ingin menjaga hubungan mereka dengan customer-customer yang sudah pernah membeli produk di Carla Clothing. Lalu yang ketiga ada marketing and communication, di mana mereka ingin menyesuaikan pangsa pasar sesuai dengan produk yang mereka miliki, yaitu pada usia 16 hingga 40 tahun. Lalu juga ada business continuity, di mana mereka berharap perusahaan mereka dapat berjalan tanpa adanya gangguan. Dari segi data, mereka mempunyai 3 prinsip, yaitu data adalah sebuah aset. Yang mana itu berarti data yang mereka miliki adalah sebuah
aset yang harus dikelola dan digunakan ketika dibutuhkan. Yang kedua adalah data yang dapat diakses. Yang dimaksud di sini adalah data harus berotoritas tersendiri agar dapat diakses oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah data security, di mana hal ini berarti data yang dimiliki adalah benar dan dapat dijamin kebenarannya. Yang terakhir ada application principle, yaitu mereka harus ease of use, mudah digunakan, karena pegawai dari Carla Clothing juga beragam. Jadi aplikasi yang disediakan harus mudah digunakan dan mudah untuk dipelajari setidaknya. Lalu teknologi prinsipal adalah perubahan informasi atau perubahan lingkungan informasi yang dilakukan harus dapat berjalan tepat waktu. Nah, itu sendiri sudah mencakup profil perusahaan dan juga fase preliminary dari Carla Clothing ini. Nah, masuk ke dalam fase A, yaitu fase yang pertama. Di sini kita ada arsitektur vision, di mana pada dokumen ini kita akan mulai merincikan beberapa hal. Yang pertama adalah isu-isu apa aja yang yang dimiliki oleh Carla Clothing dan akan kita selesaikan. Di sini kita sudah memiliki beberapa isu. Yang pertama adalah kebutuhan peningkatan keterampilan pegawai IT, karena jika ingin meningkatkan penggunaan informasi teknologi secara masif, itu berarti peningkatan pegawai IT haruslah dilakukan, karena selama ini Carla Clothing tidak memiliki pegawai IT yang dedicated, mereka menggunakan sistem outsourcing. Lalu yang kedua, produksi Carla Clothing masih sangat bergantung terhadap pihak ketiga, namun dirasa masalah ini masih dapat diatasi dengan bijak dan tidak harus diselesaikan secara langsung. Lalu yang ketiga adalah memastikan adanya integrasi data antara cabang satu dengan cabang yang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Carla Clothing memiliki 8 cabang, yang mana jika data-data yang mereka miliki tidak saling terhubung, akan terjadi kekosongan data. Lalu juga ada kebutuhan akan perubahan SOP yang ada di Carla Clothing, dan juga quality control untuk menjaga Carla Clothing agar memiliki produk yang berkualitas. Lalu maka dari itu, ada beberapa driver yang harus diubah, dan kita juga melihat beberapa opportunity, seperti adanya perubahan driver seperti perubahan tren fashion yang cepat, perang dagang, pengawasan QC control terhadap produk, lalu proses transaksi yang berlangsung cepat, dan perpindahan data yang semakin banyak. Selain itu, juga ada opportunities, yaitu penggunaan teknologi terbaru seperti cloud dan sistem basis data yang memungkinkan adanya sharing data antara cabang yang dimiliki oleh Carla Clothing, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan forecasting mengenai model-model baju apa aja, model-model produk apa saja yang akan laku di pasaran beberapa bulan ke depan. Lalu juga ada penerapan standar-standar internasional terhadap perusahaan Carla Clothing, sehingga produk yang dimiliki juga tetap berkualitas dan akan lebih berkualitas lagi. Nah, maka dari itu ada requirement dasar yang dibutuhkan sehingga dapat terpenuhi keinginan atau goals yang ingin dicapai oleh Carla Clothing. Berikut kalian bisa saksikan requirement apa aja yang dimiliki oleh Carla Clothing pada proyek pengembangan arsitektur enterprise kali ini. Silakan cek berikut. Nah, setelah kita lakukan banyak hal di atas, maka dari itu kita harus mulai memetakan kebutuhan terhadap arsitektur yang ada. Nah, pemetaan kebutuhan terhadap arsitektur yang ada bisa kalian saksikan di slide yang berikut ini. Nah, Statement of Architecture Work sendiri adalah sebuah dokumen yang berisikan mengenai pernyataan pengerjaan arsitektur. Di sini ada sebuah
paragraf berisikan definisi project request and background, di mana hal itu sangat penting sehingga sponsor proyek juga mengerti bahwa project ini ternyata memang harus dilakukan gitu. Di sini salah satu backgroundnya adalah perusahaan Carla Clothing ini mempunyai alur kerja yang cukup silo antar cabangnya, dan ini mengakibatkan tidak adanya integrasi data yang sebetulnya cukup berbahaya karena letak antar cabang tidak dekat. Sehingga dengan adanya integrasi data ini diharapkan Carla Clothing dapat semakin berkembang dan kita bisa tahu potensi-potensi dari berkembangnya suatu produk di tiap daerah, karena tiap daerah tidak mungkin mempunyai perkembangan yang sama akan tiap fashionnya. Lalu juga ada di sini stakeholder yang akan memimpin proyek, yaitu di sini kita menyatakan adanya CEO, Marketing and Communication, Finance, dan Operation. Nah, di dalam proyek ini terdapat kurang lebih 5 proses proyeknya. Yang pertama adalah initiating, planning, execution, lalu controlling dan closing, di mana tiap-tiap bagian mempunyai tugasnya masing-masing. Selain itu, untuk arsitektur prosesnya kita menggunakan standar TOGAF ADM 9.2, yaitu dimulai yang pertama adalah preliminary, lalu ada arsitektur vision, lalu ada business arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Nah, yang terakhir dari statement of architecture work ini adalah kita juga akan mendefinisikan risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul, seperti adanya fokus perusahaan yang terpecah, lalu adanya cost yang naik karena proyek ini bersifat cukup masif dan skalanya besar, maka akan membutuhkan biaya yang cukup banyak sepertinya. Lalu juga ada adaptasi pegawai terhadap alur kerja baru yang harus disesuaikan juga dengan kebiasaan mereka, atau mungkin mempelajari hal-hal baru seperti penggunaan teknologi. Namun kita juga memiliki mitigasi-mitigasi terhadap risiko yang tadi ada, seperti adanya departemen yang bertanggung jawab khusus terhadap controlling proyek ini. Bisa juga perusahaan mencari investor baru untuk mendanai perkembangan ini, dan yang terakhir bisa dibuat sebuah pelatihan agar para pegawai tidak kaget terhadap alur kerja yang baru, sehingga penggunaan teknologi dapat lebih maksimal lagi. Lalu juga terdapat asumsi di sini seperti uang yang dimiliki oleh Carla Clothing cukup banyak sehingga pengerjaan proyek tidak mundur, tidak molor dan lain sebagainya. Lalu Carla Clothing memiliki infrastruktur yang memadai, dalam artian di setiap cabang terdapat internet yang berjalan cukup cepat, sehingga koneksi terhadap cloud server yang kita miliki juga bisa lebih mudah dan tidak ada interupsi. Lalu yang terakhir, pegawai Carla setidaknya memahami cara penggunaan teknologi yang dikembangkan, atau setidaknya mereka tidak ada yang gaptek. Hal ini menimbulkan kemudahan ketika kita mengembangkan proyek ini karena akan sesuai dengan kondisi real dari Carla Clothing yang ada, dan memberikan batasan-batasan tertentu dengan adanya asumsi ini. Setelah itu, kita akan mulai masuk ke bagian baseline arsitektur. Jadi masuk ke dalam bagian target arsitektur, kita akan mulai mencari tahu sebetulnya apa sih perbedaan antara kondisi arsitektur yang sekarang ada dengan targetnya. Jika dilihat-lihat, di sini kita dapat tahu bahwa pada baseline bisnis arsitektur tidak ada sebuah hubungan khusus antara customer dengan Carla Clothing, sehingga pada target kita mengharapkan adanya sebuah hubungan, di sini kami namakan customer relationship, yang berbeda dengan customer membership, di mana customer membership hanya mengutamakan customer yang memang sudah menjadi member. Namun di sini customer relationship bekerja dengan cara menjaga agar customer, baik itu member atau bukan, yang telah membeli produk Carla Clothing untuk kembali lagi terhadap Carla Clothing. Entah itu mengenai after service yang lebih bagus, terus penerimaan kritik dan saran yang lebih memadai, ataupun pemberian seperti diskon dan lain sebagainya yang ditujukan kepada
customer-customer yang memang sudah membeli produk di Carla Clothing. Lalu dari bagian data tidak terdapat sebelum ke bagian data kita akan masuk ke bagian target organization structure, di mana di sini kita mulai ketambahan seperti IT manager, lalu juga ada logistic distribution manager, lalu juga ada customer relation manager yang mana di sebelumnya ini belum ada. Dengan fungsi-fungsi mereka masing-masing seperti IT manager diharapkan untuk dapat tetap menjaga agar IT yang digunakan oleh Carla Clothing berjalan sesuai semestinya. Lalu logistic and distribution manager menjaga agar proses bisnis terhadap pihak ketiga di mana itu sebagai clothing production bisa berjalan lebih efisien dan tidak memakan waktu yang banyak. Lalu juga ada customer relation manager yang berfokus agar customer dapat kembali lagi ke Carla Clothing sehingga dapat menjaga hubungan antara customer dengan Carla ini sendiri, sehingga kita dapat mengembangkan ke customer yang lebih banyak namun tanpa kehilangan customer yang memang sudah setia menggunakan produk Carla Clothing. Lalu di bagian data kita tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari segi konseptual level, namun jika kita turunkan ke bagian physical level kita akan melihat adanya use case di mana ada hubungan antara Carla Clothing dengan customer relationship. Kenapa di bagian konseptual ini belum ada? Karena memang ini sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam membership dan komplain untuk mengatasi kebutuhan dari customer tersebut. Namun jika di breakdown lebih jauh lagi ke bagian physical level, maka akan mulai terlihat perbedaannya. Untuk di bagian application level sendiri, terdapat perbedaan di mana pada bagian baseline untuk e-commerce-nya masih belum berjalan sesuai keinginan, di mana di sini kita sudah memiliki transaction, content management, promotion tools, membership dan lain sebagainya. Pun dengan data processing kita sudah mulai menggunakan database management, cloud server, dan juga data warehouse, sehingga data-data yang kita miliki dapat digunakan kembali ke depannya ketika terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita membutuhkan data-data ini. Lalu masuk ke bagian teknologi. Di sini kita sudah mulai menggunakan data and server management untuk pada bagian storage, sehingga kita bisa adanya sharing data antar cabang di Carla Clothing. Lalu juga ada information management dan power management untuk memastikan keberjalanan pada setiap cabang di Carla Clothing. Dan juga ada device management yang memastikan bahwa workload suatu device yang dimiliki oleh Carla Clothing tidak over, sehingga kesehatan device dapat selalu terjaga. Lalu juga ada connection management yang cukup penting, di mana hal ini akan berfokus pada menjaga gimana teknologi yang kita gunakan pada setiap cabang di Carla Clothing dapat berjalan dengan baik. Lalu juga ada security management, namun pada security ini tidak terdapat perbedaan yang cukup jauh antara baseline dengan target, karena basically apa yang ada di baseline sudah cukup untuk diterapkan pada apa yang ada di target. Nah, pada gap analysis ini akan saya mention secara singkat mengenai kayak review terhadap perbedaan apa aja yang udah tadi ada di target dan baseline. Yang pertama dari bisnis, adanya website, social media channel, dan juga customer relationship yang baru. Lalu pada bagian data kita ada hubungan dengan customer dan juga point of sales. Lalu pada bagian teknologi kita ketambahan server, storage, dan juga network. Namun kita mengeliminasi disaster recovery, di mana ini dilakukan untuk menghemat budget yang dimiliki oleh Carla Clothing. Lalu kita akan masuk ke dalam arsitektur roadmap. Pada bagian ini kita akan mulai memeta-metakan pada bulan keberapa proses dari project ini akan dikembangkan. Seperti pada bulan pertama kita akan mulai mendesain mobile app, kita akan mulai mendesain sistem kasir secara online, mulai menganalisis kinerja mereka,
menganalisis kebutuhannya, dan juga mengintegrasikan progres antar divisi. Lalu pada bulan kedua, kita mulai mengembangkan itu, baik sistem kasir online maupun mobile apps yang akan digunakan. Lalu juga kita akan mulai maintenance IT, dan pada bagian bulan ketiga kita akan mulai testing terhadap apa yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk biaya sendiri, kita mempunyai total sekitar 1 miliar, di mana dibagi pada bagian kasir online itu sekitar 400 juta, pada membership online itu sekitar 400 juta. Lalu pada bagian maintenance teknologi informasi itu kita menganggarkan sekitar 200 juta rupiah. Kenapa pada bagian maintenance sekitar 200 juta rupiah? Karena cabang yang dimiliki oleh Carla Clothing cukup banyak, yaitu 8, dan juga tersebar di beberapa daerah yang tidak dekat lokasinya. Lalu yang paling terakhir, critical measure yang bisa kalian lihat pada slide berikut ini.